Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat trader? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu profit. Kembali lagi di sini bersama saya di Spesialis Candle. Salam satu saudara. Oke, para subscriber, para member semua, semoga sekarang ini sudah bisa profit ya. Dan semoga sudah bisa mengurangi lossnya abang-abang semua. Karena saya yakin ketika abang mampu memahami hal ini, saya rasa abang sudah mampu profit walaupun itu hanya sedikit. Nah, mari kita praktekkan lagi di platform yang berbeda lagi. Ya, saya akan selalu menguji kemampuan rumus ini, keakuratan rumus ini di platform yang berbeda-beda. Ya. Nah, mari kita sekarang uji coba. Nah, perhatikan di sini. Jadi sebelum kita trading ya, kita perkecil dulu seperti ini. Nah, berarti tren yang sekarang ini adalah tren sideways. Sebenarnya bertrading di tren sideways ini yang paling cuan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau orang-orang itu paham bagaimana tentang rumus X plus Y sama dengan 0, saya rasa inilah tempat yang paling oke. Ya. Nah, mari perhatikan. Oke, perhatikan di sini berarti sekarang tren sideways ya. Nah, nah, kalau abang perhatikan ini sekarang sudah transaksi ya. Nah, di transaksi ini yang sedang berlangsung ini informasinya penurunan. Yang pasti sudah tahu ya semua ya kalau ini informasi penurunan ya. Sebab apa? Nih, perhatikan. Pembeli mampu menghabiskan stok yang ada. Ya, maka informasinya penurunan. Nah, kemudian dikonfirmasi dengan candle penurunan. Berarti benar bahwa dia akan turun. Ya. Nah, lalu sebenarnya di sini kita bisa OP tadi. Cuman terlambat ya waktunya ya. Kita bisa OP apa? OP naik. Karena apa? Ingat, X plus Y harus sama dengan 0. Nah, mari kita uji coba di sini. Nah, di sini saya OP naik ya. Oke, naik. Apakah ini profit? Kita lihat. Dan semoga ini profit ya. Berarti kalau ini profit, berarti masih bisa, masih berlaku dimanapun itu. Rumus X plus Y sama dengan 0 berarti berlaku di semua platform. Oke. Kita tunggu. Oke. Oke. Wah, mudah-mudahan nggak kena gesek ya. Tadi terlambat masalahnya OP-nya. Oke, tapi profit ya. Profit. Loh, mana? Coba dicek. Oh, profit ya yang tadi ya. Nih. Ini satu loss. Ini tahap uji coba tadi ya. Nah. Jadi ini satu loss. Nah, ini loss, ini profit ya. Yang barusan profit ya. Oke, kita coba lagi. Nah, sebenarnya simple sekali.
Nah, kita tunggu transaksi yang sedang berlangsung. Kalau di sini terjadi candle hijau berarti itu namanya transaksi ya. Kalau belum terjadi candle hijau berarti bukan transaksi namanya. Ingat, kita akan open perdagangan ketika terjadi transaksi dan terkonfirmasi. Ya. Bang, tadi kenapa Abang kok OP naik atau open perdagangan naik? Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini transaksi. Ketika hijau ini hadir dan mampu menghabiskan stok ini, maka informasinya penurunan. Ya. Dan ketika itu kita tunggu satu candle lagi yang mengkonfirmasi. Dan apa katanya konfirmasinya? Nah, ternyata kejadian ini dikonfirmasi. Dan ingat, area ini harus seimbang. Harus sama dengan 0. Ya. Nah, saya yakin yang ikut edukasi paham. Ya. Nah, perhatikan. Kita akan uji coba di sini terus ya. Apakah bisa profit? Kita hitung sama-sama apakah lebih banyak profitnya atau lossnya. Ya, kita buktikan di sini sama-sama. Oke, kita tunggu transaksi ya. Oke, sabar menunggu. Ingat, kalau kita mau trading, kunci kita sabar dan konsisten. Konsisten kita menunggu momen, konsisten kita dalam meraih profit. Kalau kita sudah profit, jangan ambisi untuk kita profit yang lebih tinggi lagi. Karena apa? Bisa mengakibatkan kita loss. Ya. Dengan nafsu kita yang sangat tinggi, dengan ambisi kita yang sangat tinggi, satu hari pengen kaya, wah, ini yang bikin kita loss ya di sini. Karena apa? Kita sudah tidak terkontrol. Ya. Dan ingat, saran saya, kalau bertrading harus terkontrol, harus konsisten biar bisa profit konsisten. Ya, tetapi tidak ada yang profit 100%. Ingat. Nah, sekarang terjadi transaksi. Ini namanya transaksi ya. Dari mana kita akan menghitung itu transaksi? Dari pertama datangnya candle merah ini. Ya. Berarti informasi yang disampaikan ke keempat transaksi ini ya, keempat candle ini berarti adalah informasinya kenaikan. Apakah benar akan naik? Kita tunggu satu candle lagi yang akan mengkonfirmasi. Ya. Nah, lalu kita ikuti kemana perintah itu. Ya. Nah, perhatikan. Kita nanti open perdagangan di sini setelah candle ini terbentuk. Nah, kemarin lagi ada yang tanya, Bang. Oh, bentar ya, kita open perdagangan dulu ya. Oke, di sini kita OP naik. Kenapa naik? Nah, berarti kejadian ini harus sama dengan 0, harus seimbang. Ya, begitu saja kuncinya. Kalian tahu rumus keseimbangan, kalian tahu rumus supply and demand, dan kalian paham tentang X plus Y sama dengan 0, saya rasa sudah bisa profit ya. Saya yakin itu. Sebab apa? Silahkan abang ngecek di grup saya. Di situ sudah banyak sekali orang yang SS, kirim SS, profit lebih tinggi daripada loss. Silahkan dicek sendiri. Nah, perhatikan ini, apakah ini profit atau loss? Kita lihat sama-sama.
Oke, profit tidak? Profit ya. Nah, mari kita jelaskan di sini satu persatu. Perhatikan, biar abang nggak bingung. Kita ambil brusnya, kita perbesar dulu. Oke. Begini ya cara kita menghitung ya. Bang, dari mana kita awal mulai akan menghitung? Ingat, dari saat penjual itu hadir, kemudian datang pembeli. Dan itulah yang kita sebutkan dengan transaksi. Nah, dari transaksi itu kita hitung informasinya kemana, apakah naik atau turun. Ya, kalau informasinya kenaikan, kemudian dikonfirmasi dengan kenaikan, langkah terakhir kalian perhatikan tren dan stok awal. Ya, itu kuncinya. Nah, perhatikan di sini. Kita geser, mana tadi? Apa ada garisnya ya di sini ya? Kayaknya ada gini. Garis horizontal di mana ya? Baru pakai Olimtrade lagi, lupa saya ini. Kita cari di mana garisnya ya? Coba kita cari di sini. SMA, EMA, wah ini indikator semua ini. Nah, ini garis horizontal. Nah, saya sering gunakan ini saja ya. Oke. Dengan adanya garis seperti ini mempermudah untuk kita mengetahui di mana transaksi itu settle, di mana itu harga baru. Nah, dengan bantuan satu garis horizontal ini, mungkin mata kita melihat nggak terlalu puyeng ya, nggak terlalu nggak terlalu mabuk ya melihatnya ya. Karena apa? Kalau ada bantuan garis lumayan. Kalau nggak ada bantuan garis, kadang kita terkecoh. Kurang sedikit saja mau settle bisa loss ya. Jadi intinya keseimbangan antara penjual dan pembeli itu harus seimbang. Nah, kapan akan terjadinya penurunan? Kapan akan terjadinya kenaikan tren atau penurunan tren? Nanti kalau sudah secara hukum ekonomi, kalau pembeli itu banyak, penjual itu sedikit, maka harga itu akan mahal. Dan inilah yang akan menyebabkan tren itu naik. Begitupun sebaliknya. Ketika penjual itu banyak, pembeli yang sedikit, maka harga ini akan murah. Ya, akan diobral sama pemiliknya. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita trading, kita langsung imajinasi kita ke pasar yang sebenarnya, begitu saja. Kalau pembelinya banyak, stoknya sedikit, maka harga ini akan mahal. Begitupun sebaliknya, stok yang banyak, pembelinya yang sedikit, maka harga ini akan murah. Ya. Nah, perhatikan, ini sudah saya tarik garis. Perhatikan ini penjual. Ini juga penjual. Ini pembeli. Ya. Pembeli di sini sudah mampu menghabiskan stok. Berarti informasinya penurunan. Lalu perhatikan konfirmasinya ini. Ternyata informasi tadi tidak terkonfirmasi. Sebab apa? Informasi yang disampaikan adalah penurunan tapi tidak terkonfirmasi. Dia tidak memerintahkan untuk turun. Ya. Seandainya yang ini memerintahkan untuk turun, oke, kita OP turun. Memang benar, sekalipun ini benar hasilnya turun, tapi kita tidak boleh open perdagangan. Sebab apa? Kita khawatir akan loss. Ya. Jadi trader, cara kita bertrading, kalau kita mau profit, kita cari informasi yang jelas,
konfirmasinya juga yang searah, baru kita pukul. Ya. Karena apa? Kita di sini mencari profit. Jadi cari momen yang betul-betul pas dengan teori ini. Jangan ragu, kalian langsung pukul. Dan insya Allah kalian akan profit. Nah, jadi ingat, setiap transaksi kalau tidak terkonfirmasi, jangan lakukan open perdagangan. Ya, kita tunggu sampai benar-benar terjadi transaksi dan konfirmasinya searah, baru kita open perdagangan. Ya. Nah, perhatikan. Lalu, dari mana kita akan menghitung transaksi kembali? Dari hadirnya penjual ini lagi, ya. Tes seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, berarti informasi yang disampaikan di sini adalah kenaikan. Ya. Informasi kenaikan. Lalu kita tunggu satu candle lagi. Karena apa? Dialah yang akan mengkonfirmasi. Dialah yang akan memerintahkan kemana konfirmasi ini. Apakah terkonfirmasi informasi tadi? Dan di sini ternyata informasi sebelumnya, informasi ini dikonfirmasi oleh candle hijau juga. Berarti benar informasi tadi. Nah, lalu apa kata konfirmasi ini? Dia memerintahkan untuk turun. Iya. Sudah jelas, Bang. Kita hapus ini. Ini informasinya kenaikan. Berarti kalau naik ke atas ya. Dan benar sekali konfirmasinya juga kenaikan. Tapi apa perintahnya konfirmasi tersebut? Diperintahkan untuk turun. Berarti informasi tadi benar, tapi kita disuruh turun. Ya, paham maksudnya ya? Nah, makanya kita harus OP turun. Dan kita sudah bisa profit. Nah, ketika turun, yang harus abang garis bawahi, yang harus abang pahami, nah ini kuncinya. Ini kan sudah turun ya. Nah, disinilah fungsi garis horizontal itu berfungsi dengan sempurna. Karena apa? Ketika ini turun, candle ini turun, maka dia akan kembali ke atas ya, ke atas lagi ya. Akan kembali lagi ke garis ini. Maka jika ini turun terus melebihi garis horizontal ini, maka abang di sini boleh OP naik. Terus. Nah, belum sampai ke garis kita OP lagi naik. Terus. Sudah 2 kali kita profit. Ya. Nah, lalu ini kan masih ada, Bang, tinggal sedikit. Kok candle berikutnya sudah turun? Padahal stok masih ada. Nah, inilah penyebab akan terjadinya penurunan tren. Karena apa? Secara ilmu ekonomi di sini sudah nyata ya, bahwa penjual banyak, pembeli sedikit, maka harga itu akan turun. Ya, hukum ekonomi tidak. Jelas ya? Nah, coba sekarang perhatikan. Apakah benar trennya turun, akan turun? Ini. Nah, ya, tren menjadi turun. Seperti ini ya, nih seperti ini ya. Nah, karena apa? Apa yang menyebabkan itu turun? Nah, seperti kata saya tadi, ini yang menyebabkan tren itu turun. Karena apa? Stok belum habis, belum sampai ke garis yang saya tentukan, dia sudah turun. Ya, ilmu tidak, daging tidak. Besar harapan saya abang mampu profit walaupun hanya sedikit. Oke, semoga abang mampu profit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu saudara.